Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali di siang hari ini saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami suguhkan untuk memberikan segudang kisah inspiratif dari warga Jambi untuk negeri. Dan seperti biasa, di Kamis Manis ini kita selalu kedatangan tamu-tamu luar biasa, orang-orang hebat dan juga para pelaku UMKM yang berdaya tangguh, kemudian kreatif, yang rasanya tidak pernah henti-hentinya dan tidak pernah kehabisan ide untuk terus membuat gebrakan-gebrakan baru dalam memajukan sektor UMKM. Apalagi dengan mengingat potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi sangat berlimpah dan juga potensial. Tentunya ini menjadi pemantik semangat tersendiri bagi para pelaku UMKM. Tapi seperti apa sepak terjang dan juga cerita di balik perjuangan dalam membuat gebrakan-gebrakan tersebut? Nantinya akan kita bahas dalam tema kita pada hari ini, yaitu inovasi UMKM berbasis sumber daya alam. Dan tentunya bersama dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir di studio TVRI Jambi kali ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Habib, pelaku UMKM Madu Zenorahani. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Habib? Alhamdulillah luar biasa. Agak ngos-ngosan ya pemirsanya. Dari mana Pak sebelum ke TVRI? Jadi sebelumnya kita tadi ada kegiatan lain di luar, jadi memang benar-benar kejar tayang nih untuk Kejar bisa tayang. sampai ke TVRI ya. Kita kebetulan baru pulang dari Penangkaran, langsung kita ke sini. Oh, dari Penangkaran langsung ke sini. Betul, dan kita itu berada di bawah naungan Gudang Madu Sumatera. Ada beberapa merek ya kan. Kebetulan yang saat ini lagi bestseller adalah Zenorahani. Oke, siap. Zenorahani, penasaran kamu bisa nanti kita cerita lebih banyak lagi ya Pak ya. Oke. Siap, terima kasih sudah hadir ke studio TVRI Jambi kali ini Pak. Dan selanjutnya kita ke narasumber kita yang luar biasa. Yang kedua ada Ibu Dwi Sunarsi, selaku pelaku UMKM pemilik Aneka Keripik Dwis ya Bu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Cantik sekali wabarakatuh. hijau-hijau ya, segar mata ya pemirsa ya. Tadi sebelum ke TVRI kemana dulu Bu? Ikut ke kantor Bapak dulu. Kantor Bapak dulu. Iya. Berarti menyempatkannya sudah ditemani oleh suami tercinta Iya, gitu ya. iya. Terima kasih. Ini untuk pertama kalinya Iya. ke sini. Kita ucapkan selamat datang dulu untuk Iya. Pak Habib sama Bu Dwi ya. Iya. Oke, langsung aja nih. Dan daripada penasaran langsung saja kita ke Pak Habib dulu ya Bu ya. Karena Iya. beliau paling ganteng sendiri ya. Iya. Jadi langsung aja nih. Nah, gimana nih Pak Habib, ceritanya awal mulanya bisa tercetus dan memilih akhirnya untuk merintis usaha madu ini Pak. Silakan. Oke, jadi sebenarnya waktu itu bermula dari sekitar 2019 ya. 2019 kita sudah kenal dengan beberapa sahabat yang kebetulan bergelut di dunia perlebahan. Kemudian saat itu 2020 kita ada corona ya. 2020 corona, dan waktu itu memang madu itu lumayan Diminati ya. trending karena untuk jaga imun tubuh, untuk stamina dan sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi itu, jadi memang madu produksinya lumayan banyak. Bahkan dari teman-teman di Jambi yang tadinya tidak kenal perlebahan, banyak nih yang ikut-ikutan terjun ke dunia perlebahan. Walaupun akhirnya memang sebagian di antara teman-teman kita ada juga yang bertumbangan, jadi tidak bertahan. Jadi bahkan saya sendiri termasuk salah satu yang jatuh bangun dari 2020 hingga sekarang ya. Jadi sebelum ada Zenora ini ada beberapa merek seperti Omega, Moria, Jiva, dan juga Madu Beruang yang kebetulan beberapa ada yang lolos haki, kemudian ada juga yang akhirnya ditolak, akhirnya kita alihkan. Kemudian untuk Zenora ini memang di tahun 2024 alhamdulillah ketemu nih, kena dengan tim marketing yang oke, jadi bisa kita pasarkan secara lebih kena gitu di pasarnya. Jadi pokoknya dapat feel-nya di Zenora ini.
Berarti di tahun 2019 itu apa Bapak punya penangkaran sendiri atau seperti apa, Pak? Di 2019 itu belum langsung, saya punya penangkaran itu mulai dari 2020. Dan di sisi penangkaran saya termasuk salah satu yang jatuh ya. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya dalam berbisnis itu kita tidak melulu harus menghandle semuanya. Jadi untuk bisnis saya di madu itu ada 4 bagian, yaitu produksi, manajemen, marketing, dan juga investor. Jadi setelah belajar dari beberapa mentor, dari beberapa komunitas, akhirnya diarahkan untuk bisa fokus ke salah satu bidang. Jadi harus pilih nih, dan maksimal 2 bidang ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk terjun sebagai investor. Jadi saya sebagai investor itu benar-benar 100% fokus hanya menyediakan modal untuk teman-teman yang lain yang membantu dalam proses produksi, manajemen, dan juga pemasarannya. Hanya baru-baru ini saja setelah 2004 Zenora ini hype, saya keluar membantu tim untuk memberikan wajah baru, memberikan warna baru, jadi di pemasaran juga gitu. Jadi boleh pilih 2 gitu, investor dan marketing gitu. Investor dan juga marketing. Betul. Nah, ini menarik nih, nanti kita kupas lebih dalam lagi ya Pak ya. Tapi kita siap. ke Bu Dwi dulu nih, si cantik dari tadi sudah melirik-lirik nampaknya. Nah, kalau Bu Dwi sendiri, gimana sih Bu awal mulanya nih terbentuk Mula keripik ini? sebenarnya diawali dari hobi masak. Hobi masak, selalu masak. Di rumah dulu kan anak-anak kecil banyak, cobalah bikin yang keripik-keripik apa-apa gitu. Akhirnya di tahun 2019 saya diajak gabung ke UMKM, ke grup UMKM Asumka Muja. Dari awal itulah alhamdulillah terus meningkat sampai sekarang. Dan saya nih berpikir bahan-bahan yang terbuang kok sayang nian, kayak bikin keripik pisang tuh kan kulitnya dibuang sayang, coba-coba enak apa enggak. Sekali suruh nyicip kawan-kawan, oh ternyata enak, langsung saya lanjutin gimana caranya, tampilannya gitu. Langsung alhamdulillah diminati, kayak pare pahit apa enggak, alhamdulillah enggak. Terus berjalan sampai sekarang, yang terakhir daun salam. Daun salam. Daun salam. Yang biasa buat dimasak itu ya? Iya, daun salam biasanya cuma untuk bumbu. Buat bumbu, iya. Sekarang kan banyak kan untuk obat-obat. Tapi alhamdulillah kemarin tuh kan ada kawan yang selalu pesan, Mbak Wi minta daun salam. Kalau pesan nggak dikit, setengah kilo, sekilo itu banyak, Mbak. Kalau daun salam banyak, sekilo itu banyak. Katanya kakinya sakit, Mbak Wi, coba. Selalu dicoba, coba. Kok Mbak Wi enak katanya. Terus lanjutkan Mbak Wi, coba Mbak Wi. Terus berlanjut. Sekarang daun salam tuh alhamdulillah selalu diminati. Soalnya sekalian untuk obat, untuk cemilan, katanya enak juga, ganti bayam gitu. Oh iya, sebagai pengganti bayam itu tadi ya. Iya. Dan selain daun salam, ada apa aja sih Bu varian yang ditawarkan? Kalau saya banyak, Mbak. Apa aja boleh Ada dong? sale kering, keripik pisang, daun salam, pare, kulit pisang, jantung pisang juga. Sebenarnya banyak, Mbak. Tapi yang untuk sekarang baru itu. Oh iya. Jantung pisang sama kulit pisang ya Bu Iya. ya? Nah, dari sekian banyak mungkin nih potensi yang ada di Jambi lah. Mulai Iya. dari perkebunan, kita punya sawit, kita punya jagung. Kenapa Ibu memilih untuk memanfaatkan sisa-sisa ini Bu? Sebenarnya apa sih keistimewaannya atau seperti apa? Kalau menurut saya sih, kita kan sebagai ibu-ibu, gimana ya, sekarang kan nggak boleh terjun ke kebun sama bapaknya. Jadi ide-ide itu muncul, daripada diem nganggur, ayo lanjut. Tapi alhamdulillah sekarang tuh sering juga dijadikan narasumber untuk ibu-ibu PKK. Daripada nganggur, bikin kegiatan tuh, bikinlah cemilan-cemilan yang bermanfaat, kayak yang jantung. Gimana sih jantung? Katanya jantung tuh baik buat orang menyusui. Jadi coba, alhamdulillah jadi. Pokoknya apa yang
apa ya nggak dimanfaatin, coba saya manfaatin. Alhamdulillah semuanya katanya apa ya diminati gitu. Berarti walaupun terdengarnya sisa-sisa itu bagi sebagian orang udah gak berguna ya Bu ya, tapi iya. memang kita tuh bener Bu ya, kita tuh berharga di mata dan tangan orang yang tepat. Ya bener Bu ya, Iya. bener ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Bu, gimana sih mulai dari proses pembuatannya dan bahan baku, tapi kita tahan dulu Bu, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Kabar Jambi. Iya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Jambi dan masih dengan tema kita pada hari ini yaitu inovasi UMKM berbasis sumber daya alam. Tentunya masih dengan dua orang narasumber kita luar biasa, ada Pak Habib dan Bu Dwi. Dan sekarang kita mau ke Pak Habib lagi. Nah Pak, tadi menarik juga nih, Bapak bilang terkait investor dan marketing. Boleh dong diceritain satu-satu, Bapak itu menjadi investor itu seperti apa sih mekanismenya? Boleh dong Pak. Jadi gini ya, untuk lebah itu ada dua jenis, lebah dengan sengatan yang tajam dan juga lebah tanpa sengat ya. Jadi kalau untuk lebah tanpa sengat itu ada jenisnya trigona atau kelulut ya, atau kalau orang biasa bilang kelanceng. Kelanceng. Ya. Nah, jadi itu sudah lumrah dibudidayakan di daerah Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera. Kemudian ada juga lebah cerana. Jadi sebelum adanya lebah mellifera itu dulu kita pernah cerana, tapi hasilnya kurang begitu memuaskan. Kemudian kita mengenal lagi lebah dengan sengat yang kuat, tapi tidak sekuat Apis dorsata. Jadi memang Apis mellifera ini lebah yang jinak istilahnya. Jadi memang lebah yang biasa untuk diternakkan. Jadi begitu kita kenal dengan mellifera, di daerah Jawa itu untuk setiap masa bunga itu baru lebah bisa kita lepas liarkan untuk bisa menyerap sari-sari nektar dari bunga itu untuk bisa menghasilkan lebah, dan itu sangat terkendala biaya dan operasional yang lumayan tinggi. Terlebih lagi dari Jawa kita harus mengirim ke Jambi ataupun memasarkannya ke daerah lain. Nah, sejak dari 2019 booming akasia, ternyata diketahui akasia itu ada nektarnya bukan hanya dari bunga, tapi juga dari ketiaknya. Jadi kalau kita lihat pohon akasia pagi-pagi itu di ketiaknya ada embunnya, ada embun. Nah, itulah dia yang dihirup oleh lebah Apis mellifera ini untuk sebagai cadangan makanan nantinya. Jadi madu ini sebenarnya adalah cadangan makanan lebah ya, cadangan makanan lebah, dan itu sepanjang tahun tidak ada habisnya. Berbeda dengan kondisi di Jawa yang sangat tergantung dari musim bunga, misalnya musim randu, musim rambutan ataupun musim bunga yang lain. Dan di Jambi ini dengan luas lahan akasia lebih dari 290.000 hektar sangat berpotensi. Jadi teman-teman memang di 2019-2020 itu memang banyak yang jor-joran berinvestasi, termasuk saya ya, tanpa pengetahuan yang cukup ya, dengan catatan tanpa pengetahuan yang cukup. Kita hanya mendengar cerita dari rekan-rekan yang sudah investasi, oh hasilnya kelihatannya Wah juga ya menjanjikan gitu. Ya, dengan proyeksi dalam jangka waktu 2 tahun itu bisa balik modal, dan setelah 2 tahun itu tinggal menikmati hasilnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan dari 2020 sampai di 2021 perjalanannya bagus, harga madu lumayan. Tapi setelah COVID berlalu di 2022 orang sudah mulai mengurangi konsumsi madu, karena untuk masyarakat Indonesia madu ini masih dianggap sebagai minuman obat atau penyembuh, bukan untuk konsumsi sehari-hari. Sementara sebagian masyarakat luar yang sudah teredukasi dengan baik menggunakan madu itu adalah sebagai pengganti gula, untuk bahan tambahan untuk suplemen makanan sehari-hari gitu. Jadi setelah di 2022 itu akhirnya saya memutuskan sepertinya memang saya belum rezekinya
sebagai pelaku langsung. Jadi dalam berinvestasi itu memang lumayan rugi besar ya. Bukan sebagai pelaku langsung, akhirnya di 2022 itu saya hanya tidak terjun langsung, hanya fokus sebagai investor saja gitu sampai 2024. Sampai 2024. Iya, Hingga betul. saat ini, Kak, Pak? 2024 akhirnya waktu itu saya kan masih ada dinas ya, ada dinas sebagai kepala gudang di salah satu perusahaan nasional, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Bukan berarti keluar dari gudang, tapi tetap di gudang-gudang juga, tapi namanya Gudang Madu Sumatera gitu. Gudang Madu Sumatera. Iya. Oke, siap. Berarti tidak menjadi alasan untuk patah semangat ya, Pak ya. Walaupun Betul. sempat tumbang, tapi kita gimana caranya untuk memutar otak nih, Pak ya. Betul, Gimana betul. memanfaatkan peluang yang ada. Oke, siap. Nanti kita lanjut cerita lagi ya, Pak ya. Kita ke Bu Dwi lagi nih. Bu, boleh dong dikasih tahu nih ke pemirsa, keripik varian apa aja nih yang paling best seller? Kalau sekarang daun salam, pare, semuanya sih Mbak. Semuanya ya? Berarti Kulit banyak minat nih. pisang, ya apalagi kalau untuk daerah-daerah luar, kulit pisang. Kulit pisang. Kulit pisang sama jantung pisang. Kulit pisang sama jantung pisang. Nah, di tengah berbagai macam, kan udah banyak ya Bu ya, Iya. pelaku-pelaku usaha lain yang bikin keripik pisang juga. Sebenarnya apa sih yang bikin akhirnya produk Ibu jauh lebih istimewa, dan apakah ada varian-varian lain yang Ibu buat seperti rasa atau seperti apa Bu? Kalau yang untuk pisang, ini kan sekarang tuh anak muda tuh senengnya yang macam-macam. Jadi saya bikin varian rasa, varian apa yang coklat, yang vanila, yang apa tuh strawberry. Pokoknya gimana untuk anak muda gitu. Pokoknya kita ngikutin selera pasar ya Bu Selera ya? pasar ya. Selera pasar. Iya. Berarti Ibu produksinya setiap hari atau gimana? Enggak Mbak, pokoknya ada bahan produksi mungkin seminggu sekali, berapa hari sekali gitu kan. Sekali produksi kan banyak Mbak. Kayak pare, ibaratnya kan 50 kilo sekali produksi untuk seminggu gitu. Jadi memang Ibu sekali ngestok tapi untuk beberapa hari gitu ya. iya. Dan sampai dengan sekarang pemasarannya gimana Bu? Apa Kalau dari pemasaran untuk sekarang masih online Mbak. Kalau untuk apa ya, untuk mall, untuk yang lain-lain tuh belum. Soalnya saya belum punya karyawan yang banyak yang tetap gitu Mbak. Berarti emang, tapi itu jadi cita-cita di kemudian hari Bu ya, punya iya. karyawan tetap. Iya. Oke. Untuk harganya Ibu, boleh dong di-spill sedikit nih? Kalau harga sih varian Mbak. Tapi ini yang untuk yang sekarang ini yang 15 ribuan Mbak. Oke. Sekitar 15 ribuan. Oke, siap. Nah, tapi Bu, kita jeda sebentar karena seperti ada telepon yang masuk, kita angkat sama-sama dulu ya. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Ros yang cantik. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Yudi Telanai. Iya, benar ini Pak Yudi ya? Ya. Betul sekali. Oke, siap. Silakan boleh pendapat, komentar ataupun tanggapannya Pak Yudi. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Atas waktunya. Pertama saya sapa dulu Mbak. Ada yang luar biasa Bapak Habib, pelaku UMKM Jambi, dampingi oleh Ibu Dwi, pelaku UMKM Jambi juga. Iya. Jadi sebelum saya masuk ke soalan problem solving UMKM kita ya, saya coba mengajak bahwa kota Jambi ini penduduknya udah kurang lebih 643.000. Jadi pasarnya nggak ragu. Nggak bakal ragu. Udah banyak tumbuh. Saya ragu dengan produk. Ini pasarnya ini. Nah, produk-produk berbasis alam ini misalnya madu, tumbuhan dari daun, salam, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sekitar kita. Saya pada kesempatan ini mungkin singkat saja, khusus salah kota Jambi, sebenarnya
Ya kita harus terbuka, baik narasumber maupun pemerintah. Apakah sebenarnya kendala produk tersebut menjadi tidak branding, atau menjadi tidak khas Jambi? Sebagai contoh, mungkin masih ingat dalam ingat kita bahwa ada bubur ayak. Ini kan rekor muri, nggak main-main, nggak monomon, luar biasa. Tapi bapak saya tanya, di mana gerainya? Mau menindaklanjuti bubur ayak itu di mana? Di mana kita bisa jadi khas? Bisa booming. Gerainya di mana? Nah, kota Jambi ini terkenal dengan perdagangan dan jasa. Seharusnya pemerintah provinsi maupun kota itu serius gitu, harus turun tangan, hadir. Satu saja produk unggulan di Padang itu hanya satu dari bahan baku alam adalah ubi. Kita ini kurang apa? Kurang apa coba? Ada kentang, ada madu. Itu nggak pernah habis. Ini belum ada kita ini. Yang salah siapa? Makanya pertanyaan yang salah, something wrong. Siapa yang salah? Apa pelaku UMKM, apa masyarakat yang tidak bangga terhadap buatan Jambi? Padahal itu sudah digelontorkan, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Apa pelaku UMKM yang tidak kreatif? Malu kita dengan daerah lain. Tadi saya pendapat perlu investor produk alam ini. Jadi makanya investor ini jangan dia hanya bermain di zona nyaman. Misalnya batu bara, sawit, itu kan barang habis. Harusnya berani investor itu menggerakkan madu ini, kentang, nanas. Jadi makanya pertanyaannya sangat besar sekali pada kesempatan ini. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Ada gubernur, ada wali kota, ada bupati. Bingung, makanya saya tanya dua narasumber dengan host satu. Saya mau minta oleh-oleh Jambi. Apa? Tempoyak itu. Ternyata Palembang. Pempek apalagi. Jadi artinya pada kesempatan ini saya katakan bahwa produk-produk Jambi ini belumlah dikenal oleh tuan rumah sendiri. Kenapa sebabnya? Ya kita bahas. Pemerintah bahas. Sudah berapa tahun pemerintah provinsi kota ini berulang tahun. Sampai hari ini tidak ada oleh-oleh yang khas seperti Padang, Sanjay yang sudah bervariasi. Saya demikian banyak sekali persoalan-persoalan yang ketinggalan dengan 634.000 penduduk kota Jambi, belum kita provinsi 3 juta. Jadi tolonglah pemerintah jangan omon-omon, investornya juga jangan tidak berani menginvestasikan di produk-produk alam ini. Pemerintah jangan tidur nyenyak. Baik Pak TVRI Yudi, tidak pernah tidur, mengedukasi terus. Saya demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga produk kita menjadi unggulan. Siap Pak Yudi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, dengan tanggapannya yang sangat menarik ya, rasanya pengen kita kupas satu-satu ya. Jadi tanggapan dari Pak Yudi, silakan. mana sih oleh-oleh dari Jambi, tempoyak ternyata dari Palembang. Jadi apa? Madu Zenorahani ini, madu akasia siap akan menjadi ikon kota Jambi ya. Kebetulan kita juga sudah kemarin ketemu dengan wakil wali kota ya Bapak Disha. Kebetulan dia BPD Himpunan Pengusaha Muda periode kemarin, dan kebetulan waktu ada Musda HIPMI ke-12 kemarin juga saya datang di pelantikannya. Jadi Bang Hasrul juga sudah sempat ngobrol-ngobrol akan support ya. Jadi madu ini akan jadi ikon Jambi. Jadi tidak hanya sebagai produk tapi juga nantinya akan jadi destinasi wisata ya. Salah satu destinasi wisata yang sudah kita bangun itu di daerah Danau Lamo. Karena memang di sana ada peternak-peternak madu dari masyarakat sekitar yang sudah mulai ahli ya
setelah belajar dari 2019 hingga 2024, saya rasa mereka sudah sangat cocok untuk dikatakan ahli setelah 5 tahun belajar ya. Jadi beberapa pelaku-pelaku yang tumbang itu memang terkendala karena mungkin mereka dari modal pinjaman dan sebagainya, ada yang mengutamakan hasil madu itu dari situ karena kesalahan pengelolaan gitu kan dan sebagainya. Jadi selain nanti jadi desa wisata itu untuk kawasan Danau Lamo yang posisinya kebetulan berdekatan dengan Candi Muaro Jambi ya, candi terbesar se-Asia Tenggara. Jadi kita juga berpartner dengan generasi kekinian atau bahasanya Gen Z ya yang Gen sekarang Z. ya. Jadi anak-anak Gen Z itu ternyata sudah tertarik, dan kalau dulu kita jualan itu konvensional ya, hanya dari toko ke toko, titip di toko oleh-oleh, titip di apotik, titip di supermarket. Sekarang dengan adanya Gen Z ini, mereka itu bisa menjualkan produk kita itu melalui TikTok. TikTok ya. TikTok, Shopee, ya kan. Jadi mereka hanya live dari ruangan petak kecil, dan ternyata itu yang membuat produk kita itu meledak ya. Jadi Zenora itu salah satu penjualan terbesar adalah dari TikTok dan juga Shopee ya. Jadi dan saya terima kasih untuk teman-teman afiliator ya, ada beberapa afiliator di Jambi ya kan, yang mereka itu punya circle-circle tertentu yang sangat brutal, dan juga mereka itu memang benar-benar seperti menguasai algoritma. Jadi menguasai algoritma sehingga bisa mempengaruhi, ya, menginfluence ya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kadang bahkan saya dulu termasuk orang yang apa itu TikTok gitu kan, hanya isinya orang joget-joget. Tapi setelah produk saya sendiri terjual melalui TikTok, akhirnya saya lebih terbuka lagi. Oh ya sudah, kita gandeng beberapa partner dari influencer, terutama TikTok ya, untuk membantu memasarkan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Luar biasa ya, emang the power of TikTok ya, the power of Betul. social media. Betul. Jadi memang bagaimana kita hadir dan bisa menggunakan sosial media itu secara bijak untuk meraup keuntungan juga ya Pak ya. Betul. Dan tadi juga Cika tertarik nih terkait nantinya ke depan kita harapannya adalah tidak hanya memproduksi madu saja ya Pak ya, tapi Betul. bisa menciptakan suatu destinasi wisata di Danau Lamo ya Pak ya. Betul. Di Danau Lamo, karena memang pengalaman Cika Pak pernah liputan waktu itu ke Kerinci, ketemu dan terjun langsung dengan peternak-peternak lebah madu itu memang semenarik itu Pak ya. Kalau kita bisa, mungkin nanti pengunjung-pengunjung bisa beternak lebah langsung, ngambil madu secara langsung ya Pak ya. Betul, atau nanti bisa juga konsumsi langsung dari Konsumsi sarangnya, langsung, menarik. ambil langsung, iya. Oke, berarti itu kedepannya harapan kita semua ya pemirsa. Dan kita ke Bu Dwi ini. Iya. Sebenarnya kalau ngelihat pasar sekarang, Iya. lebih banyak didominasi kalangan mana sih Bu? Anak-anak muda kah, orang tua, atau seperti apa? Sebenarnya semua kalangan, Mbak. Semua kalangan. Nggak orang tua, nggak anak muda, anak kecil pun hobi juga nyemil. Gitu. Dan mungkin kita siap kok untuk terjun pusat oleh-oleh Jambi. Dan kita bisa gabung di Danau Lamo. Soalnya sekecamatan. Oh, Saya sekecamatan juga. Saya kan di Kecamatan Morosibo juga. Nah, berarti nanti bisa saling berkoordinasi mungkinnya Pak ya. Boleh, Nanti boleh, kita boleh. buka destinasi wisata yang nanti bisa menampung para pelaku UMKM Iya. berdagang di situ ya Bu Iya, ya. iya. Nah, dan selama Ibu membuka bisnis keripik inilah, seperti apa perhatian dari pemerintah? Apakah pernah mengikuti pembinaan-pembinaan atau pelatihan khusus? Boleh diceritain Bu? Kalau pelatihan khusus untuk tahun ini belum. Kalau yang tahun-tahun dulu dari Koprindak selalu ada. Selalu ada. Seperti apa pelatihannya Bu? Pelatihan selalu pemasaran, kemasan, cara apa ya, maksudnya mengemas yang baik gitu. Pokoknya ya semuanya untuk biar produk kita terjun bebas
di pemasaran. Jadi makin dikenal banyak orang. Makin dikenal banyak orang. Oke, nanti kita cerita lagi terkait pemasaran dan juga pengemasannya, Bu ya. Iya. Yang pasti ini menarik sekali, tapi ditahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Jambi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Jambi dan kita masih bersama dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa yang tadi kita akan berbincang kembali yang sempat terpotong di Bu Dwi langsung saja. Nah, Bu Dwi, boleh dong ceritain gimana nih proses awal pembuatan keripik? Boleh dong Cika minta keripik pare deh. Keripik pare. Iya, keripik pare. Kalau keripik pare sih sebenarnya paling mudah lah Mbak prosesnya itu. Paling mudah. Walaupun berapa puluh kilo oke saja. Cuman irisnya manual Mbak, nggak bisa pakai mesin. Oh, pakai tangan langsung? Pakai pisau. Iya, pakai pisau. Kalau pakai mesin kayaknya hancur. Iya, soalnya lembut kan ya pare itu kalau udah jadi ya. Cuman diiris, kasih garam, fermentasi semalam, cuci, rebus bentar. Cuman rebusnya bentar aja. Cuci lagi, baru penepungan langsung goreng. Penepungan pun nggak bisa lama Mbak, soalnya kalau lama lengket. Jadi minyak panas kita baru ngadon, baru cemplung. Kalau saya kan nggak pakai tepung basah, langsung tepung kering. Langsung tepung kering? Iya. Oh, saya pikir Ibu pakai tepung basah dulu baru pakai tepung kering. Itu enggak ya? Itu rahasia dapur sebenarnya. Nggak masalah kalau saya Mbak. Iya. Terus habis itu digoreng? Goreng. Tiriskan. Saya nggak pakai spinner Mbak. Kalau pakai spinner banyak yang hancur. Jadi manual. Pakai toples besar, pakai sarangan dandang di bawah tuh kan minyaknya. Baru nanti 3 hari 4 hari baru dikemas. Jadi kering tanpa berminyak. Kalau pakai spinner banyak yang hancur, sayang. Jadi memang dibiarkan selama beberapa hari supaya kering meresap itu tadi Bu ya? Iya, ke bawah. Sampai kepada tahap pengemasan. Pengemasan. Seperti apa Bu? Kalau pengemasan kan langsung itu 3 hari 4 hari pengemasan langsung sealer langsung gitu aja. Nah, kalau ngelihat dari packaging Ibu sendiri kan nih menarik ya Bu ya, warnanya pun beragam gitu. Iya. Ini yang Ibu dapatkan dari pembelajaran pelatihan atau gimana Bu? Pelatihan juga iyo. Pelatihan kan diajari gimana pengemasan yang baik, gimana cara cetak stiker yang bagus gitu. Semuanya kan awal mula dari pelatihan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kayak yang tahun-tahun dulu cuman plastik sekiloan yang tipis tuh tanpa ada stiker. Mungkin stiker pun nggak ada anunya kan. Terus sekarang alhamdulillah dari pelatihan, dari pembelajaran, alhamdulillah bisa sempurna. Jadi semakin kita sering berlatih, semakin kita sering mencoba, kita jadi tahu Bu ya kurangnya kita tuh di mana. Gitu. Ini kita perbaiki di kesalahan itu ya Bu ya. Pernah nggak sih Bu, Ibu selama bereksperimen masak ini gagal? Sering Mbak. Sering. Nah, namanya kita kadang dari pikiran lagi ruwet ini itu pasti banyak yang gagal Mbak. Iya. Pernah gagal berarti Ibu? Kalau Mbak, namanya kita usaha tuh pasti dari awal mulanya banyak yang ini yang itu, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mbak, usahanya tuh banyak cobaan, banyak rintangan, mungkin dari mana-mana, dari kawan juga. Tapi alhamdulillah saya berinspirasi sendiri tanpa harus mencontek punya kawan. Saya punya ide, gimana sih saya ini biar produk saya nggak sama-sama kawan gitu. Berarti memang inspirasi dari diri sendiri ya Bu ya, inspirasi dari diri sendiri. Kalau Ibu mulai usaha dari tahun berapa tadi? Sebenarnya dari tahun 2015, itu kan belum pernah ikut pelatihan, jadi packagingnya masih pakai plastik kiloan itu kan. Jadi terus gabung di tahun 2019. Itu mulai diajak, terus alhamdulillah produk saya kan unik gitu kan, langsung ditawari dari halal gratis, semuanya gratis, terus langsung ditawari terus, alhamdulillah sampai sekarang selalu disupport.
Iya, berarti kan 10 tahun, lebih kurang 10 tahun lah Bu ya, Ibu Iya. sudah bergelut dengan dunia perkeripikan ini lah ya. Iya. Ada nggak Bu momen yang paling tidak bisa dilupakan lah, atau Sebenarnya- tantangan seperti apa? Sebenarnya Bu? ada sih Mbak. Itu sebenarnya yang membuat saya tuh sakit, tapi ya sebenarnya saya lupain lah gitu. Tapi nggak saya sebut lah apanya kan. Pernah ada suatu bazar. Bazar tuh nggak saya sebut lah. Saya sudah diminta dari ibaratnya tanggal 2. Tanggal 2 acara tanggal sekitarnya tanggal 22 lah itu kan. Saya dihubungin, Mbak Wi nanti produknya ini pokoknya punya Mbak Wi sendiri. Oh iya Pak, sekali Mbak, saya sudah pengemasan, sudah bikin produk banyak. Hari Rabu hari hanya. Selasa saya ditelepon Selasa pagi, Mbak Wi mohon maaf, produk Mbak Wi nggak bisa dikirim Mbak Wi, soalnya ada ini gitu kan, nggak boleh produk Mbak Wi ikut. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa, saya lega lah, saya legowo lah, nggak apa-apa lah. Produk saya mungkin nggak situ ya, ada banyak lagi, tapi nggak apa-apa Mbak Wi, kita lihat belakang, pokoknya produk Mbak Wi tetap saya ambil. Nggak usah lah kalau nggak apa-apa lah nggak diambil, nggak apa-apa Mbak Wi. Itulah yang buat pokoknya saya harus berjuang, harus nekat, pokoknya tantangan seberat apapun harus saya lewati. Ngelihat Ibu berkaca-kaca saya jadi Pokoknya langsung tersentuh gitu. Pokoknya sampai nangis saya sebenarnya. Gimana ya, kok begini nih ya, sampai saat sakit hati ini ya sebenarnya, tapi ya udahlah, itu mungkin tantangan saya gitu, tantangan saya untuk berjuang lebih maju lagi. Dan alhamdulillah saya tanpa ibaratnya saya berjuang sendiri, saya bergerak sendiri, alhamdulillah. Dari kabupaten, dari provinsi, dari mana-mana, oke maju. Dan saya selalu ngikuti, ada kegiatan-kegiatan pun saya ikuti. Alhamdulillah disupport sama kawan-kawan, ayo Mbak Wi maju. Produk Mbak Wi aneh, ayo. Alhamdulillah setiap pelatihan dimanapun saya ikut. Saya bergabung di komunitas apapun saya ikut. Di PBBBA ikut, di BUMN saya diikutkan, pokoknya di kelompok manapun saya ikut. Jadi alhamdulillah sekarang tuh untuk pelatihan-pelatihan saya ikut terus. Tapi memang benar ya Bu ya, direndahkan, Iya. dicaci maki itu kadang menjadi motivasi, Iya. jadi pemantik semangat kita ya Bu ya. Saya nih legowo aja lah, biar saya tunjukin kalau saya ini bisa. Saya nggak serapu itu, biarlah. Mudah-mudahan yang kuasa selalu mendampingi saya gitu aja. Amin, dan semoga selalu ya Bu ya. Iya. Keren Pak, istrinya Wonder Woman nih Pak. Kita ke Pak Habib nih Pak. Sama seperti Bu Dwi, Bapak juga dari tahun 2019 ya Pak ya, Betul. udah bergelut di usaha madu ini, dan itu bukan waktu yang sebentar juga. Ada nggak sih Pak momen-momen yang selain tadi Bapak sempat tumbang juga, gimana tanggapan-tanggapan orang di sekitar terkait usaha Bapak? Karena saya cowok mungkin nggak seperti Ibu Dwi yang Oh, iya. pakai perasaan harus mewek Kita gitu perempuan ya. kan gampang teriak. Iya, Gampang ya. mewek ya. Iya, Kalau iya. kita laki-laki itu tetap harus tegar walaupun istilah kata bangkrut kayak gimana juga nanti sampai ada statement misalnya jual aja dulu nanti kita beli lagi, kan sering ya ada dengar kayak gitu. Jadi Iya. di saat posisi bangkrut tentu kita beberapa aset harus dijual, dan seperti Ibu Dwi juga yang alhamdulillah saya dipertemukan beliau di salah satu inkubator namanya Rumah BUMN Rumah PLN. iya. Kemudian kita juga kemungkinan sama di Iya. UMKM naik kelas ada juga, kemudian juga dari BIMTEK provinsi juga ada, kita sempat di Selalu. coaching sama pelatih Indonesia apa itu 8 keseimbangan hidup dan sebagainya. Ada juga komunitas tangan di atas. Jadi di situ kita bertemu dengan orang-orang yang memang punya jiwa tangan di atas, punya jiwa memberi, jadi punya jiwa kontribusi dan kolaborasi. Jadi salah satu komunitas yang mengetuk hati saya itu komunitas pengusaha tangan di atas. Jadi awalnya saya kira komunitas itu hanyalah sebuah komunitas amal, ternyata itu adalah sebuah komunitas pengusaha. Jadi
dari beberapa mentor, kalau memang ikhtiar kita sudah luar biasa, sudah mencoba mendesain produk, jualan dan sebagainya sudah kita lakukan. Jadi ada satu lagi yang patut harus kita lakukan, yaitu jalur langit, ya kan. Nah, itu tidak jadi bisa ya terbantahkan. begitu jalur langit, alhamdulillah, masya Allah. Sampai sekarang saya nggak bisa sampaikan Berkata-kata lagi ya, Pak. nggak bisa berkata-kata apa lagi ya. Terima kasih juga untuk mentor-mentor yang sudah membantu selama ini. Ada Pak Budi Isman yang mengajarkan bisnis, Pak Subiakto yang mengajarkan branding, ada Coach Wulan sama Coach Fikri dari Pelatih Indonesia, dan juga ada teman-teman dari Bank Indonesia, semua yang support. Dan bahkan kalau misalnya tadi Pak Yadi sempat bilang bahwasanya pemerintah omon-omon, saya rasa justru tidak demikian adanya ya, karena yang saya rasakan dari pemerintah Kota Jambi maupun provinsi sejauh ini sangat support ya. Dari Disperindak misalnya, kita ajukan hak merek untuk suatu produk, kalau kita datang langsung ke Kementerian Hukum dan HAM itu biayanya sekitar 2 juta rupiah. Sementara kalau kita dapat rekomendasi dari Disperindak ya, ada fasilitasi yang mungkin gratis. Dan kalau misalnya tidak momennya difasilitasi dari pemerintah, itu tetap dapat keringanan. Untuk UMKM hanya bayar 500.000 rupiah. Nah, untuk halal juga sekarang sudah sangat gencar diadakan pelatihan masalah packing dan sebagainya gitu. Wah, keren banget, berarti emang dari nol banget ya Pak ya. Betul. Rasanya kita nggak cukup kalau mau berbincang-bincang saat ini Pak ya. Nanti kita lanjut lagi kali Pak ya. Okay. Karena kita udah di penghujung acara. Boleh nih closing statement gimana? Mungkin inovasi kedepannya yang mungkin akan Ibu coba lagi dan harapan kedepannya. Boleh singkat saja Ibu? Kalau harapan saya mudah-mudahan keripik saya lebih maju lagi untuk oleh-oleh Jambi. Lebih diminati lagi untuk keluar-keluar daerah. Oke, semoga nanti kedepannya semakin banyak peminatnya, bisa buka gerai, punya karyawan juga. Iya. Oke, dan pemirsa, memang berlimpahnya kekayaan sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun butuh usaha dan juga keseriusan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan juga berbagai kalangan untuk sama-sama bisa menyukseskan, mulai dari menciptakan, membina, dan juga membeli produk-produk UMKM lokal yang ada di Provinsi Jambi. Dan tak terasa sampai di sini kabar Jambi kali ini. Saya Chandrika Divani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.